Kembali lagi di Sadar Dasar Show. Oke, kemarin sudah versus single T99, R99 sama M100, tapi masih pakai RDA single. Nanti kedepannya kita akan bikin untuk RDA dual. Tapi sebelumnya ini juga lagi rame di TikTok, banyak yang menanyakan, Mas, B80S seperti apa? Jadi di depanku ini sudah ada B80S atau B80 single pin, yaitu adalah perubahannya dari yang sebelumnya yang dual pin. Kira-kira gimana Mas? Oke, kita tanggapan dulu pemakaian selama beberapa hari ya guys ya. Ini aku pakai udah sekitar 10 hari, hampir 2 minggu sudah aku pakai ini. Dan aku pakai sudah berapa flash nut gitu lah, karena katanya yang masalah itu flash nut bawaan. Terus katanya kalau pakai integrated juga masalah. Jadi aku nyoba semua, aku pakai integrated 909 sama pakai flash nut bawaannya pakai drip tipnya wild tip. Nah, untuk RBA aku pakai 909 extra. Ini ketemunya sekitar 031 ohm karena sebelumnya aku di DNA pun juga ketemunya sekitar 032 ohm. Jadi menurutku ini ohmnya valid selama aku pakai 10 hari, tidak berubah sama sekali. Itu yang hebat guys. Tidak berubah sama sekali, jadi tetap stabil di 031 ohmnya. Untuk wattnya sendiri juga aku main di 34 karena entah kenapa mode R atau mode racing ini aku bilangnya. Walaupun aku tahu sebenarnya itu mode RBA, cuman aku bilangnya R ini mode racing. Mode racing ini 34-nya powernya cukup ngangkat untuk coil 031. Jadi di masalah power aku tidak ada masalah. Powernya cukup, supply powernya stabil. Di sini aku pakai si hijau. Powernya stabil. Rasa juga ya, karena mungkin settingan RBA Nano9ku ekstra itu pas, jadinya masih enak-enak aja. Drip tipnya juga pakai wild tip oke. Jadi di pemakaian tidak ada masalah, tidak ada short atau no atomizer kayak B80 yang sebelumnya. Ini sudah sangat aman. Penggunaan di flash nut bawaan aman, pakai integrated pun juga aman. Jadi ya mungkin ini bener hasil dari kritik keras kita selama ini ya terhadap B80 ya. Karena B80 itu kan sampai mendapatkan title bahwa short dan no atomizer itu adalah fitur utamanya B80 yang sebelumnya. Untuk seri G aku nggak tahu kalau kalian mau nanya karena aku tidak pernah pakai. Tapi untuk perbandingan dari seri B80 sebelumnya ke seri B80S ini yang single pin ini berubahnya hampir 180 derajat, bener-bener dari hal yang sebelumnya itu troublemaker banget, yang bermasalah banget, itu menjadi kayak aduh aman banget, kok tiba-tiba kayak jadi worth it ya. Karena dia dari handheld oke, tidak ada masalah. Dari segi berat oke, normal IO pada umumnya, masih banyak lebih berat. Dari segi penggunaan juga oke. Dibilang yang enak banget itu tidak ada something yang spesial di fiturnya. Dibilang yang nggak enak banget, tapi ini masih pantas bisa dinikmatin. Nah, jadi dia benar-benar berada di tengah-tengah, dimana ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk entry level kalau mau nyoba IO. Nah bang, RBA bawaannya gimana? Nah, untuk RBA bawaannya nanti kita akan bikin video Sada Solo terpisah, yaitu adalah setting menggunakan RBA-nya B80S ini. Sama kita ngelihat nanti di detailnya B80S. Kemungkinan karena ini hari Jumat kita uploadnya, hari Selasa nanti kita akan bikin settingan RBA-nya sekalian ngelihat detail-detail gimana si B80S ini. Dan nanti hari Jumat depan kita akan war lagi T99 versus R99 versus M200. Masih menggunakan baterai 18650 semua, tapi menggunakan dual coil. Dan aku dapat info tambahan masalah R99 nanti yang akan kita spill di Jumat depan. Jadi Mas, overall perubahan B80 dari B80 ke B80S gimana Mas? Ini aku bisa kasih nilai dia berapa ya? Mungkin 9/10 kalau ini guys. 9/10 di masalah penggunaan. Di masalah fungsionalitas ini 9/10. Tapi kalau segi model ya kembali ke selera masing-masing ya. Karena kalau aku model tidak masalah, yang penting fungsional aman, bisa dipakai daily dengan tenang dan dengan nyaman. Jadi kalau untuk B80S yang seri single pin ini aku no comment, karena B80S dari LV ini sudah menyelesaikan masalah-masalah di B80 sebelumnya. Mas, tapi kok ada yang komen pakai B80S ohmnya masih naik turun? Itu flash nutnya harus kalian kencengin guys. Jadi kalau bisa pakai koin atau pakai pinset dan usahakan itu lurus.
Karena ini kayaknya kalau miring itu masih bisa masuk, cuman kayak memaksakan, dratnya bisa agak rusak dan posisinya emang miring. Jadi kalian harus pastikan itu benar-benar lurus untuk flashlightnya dan benar-benar rapet. Terus misalnya kalian pakai RBA apapun itu, usahakan pin bawah itu sudah rapet dan posisi yang di pos, baut yang di pos itu ketika kalian pemasangan juga rapet, tapi bukan rapet diketatkan pakai tenaga dalam. Sekedar rapet krek dikit krek. Nah, jangan terlalu pakai tenaga dalam karena RBA itu biasa rawan jebol antara pin bawahnya, antara flashlight atau antara pos RBA-nya. Jadi harus diperhatikan semua karena itu kesinambungan untuk kalian supaya tidak omnya trouble. Loh Mas, berarti di B80 bisa? Enggak, saya sudah melakukan itu semua di B80 dan tetap short no atomizer, omnya lemah tempat nggak jelas. Makanya B80S ini menurutku adalah salah satu perubahan yang terbaik daripada B80 dan ini salah satu barang yang worth it menurutku. Jadi itu Sada Solo kita bahas keresahan-keresahan kalian di masalah B80. Nanti ya kayak janji saya tadi Selasa kita akan bikin settingannya sekalian lihat detailnya. Jumat depan kita akan war lagi single baterai dual coil. Jadi ditunggu sadar dasarnya level solo berikutnya. See you guys.